Mulai dari kisi-kisi yang pertama, mengidentifikasi sifat perkalian dan pembagian serta menentukan hasil kali pada perpangkatan. Ini misalkan A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan setengah, C-nya sama dengan 2. Berapakah nilai perpangkatan berikut? Yang pertama adalah kita sederhanakan dulu yang pangkat yang ada. Yang pertama itu ada yang penyebut terlebih dahulu ya. Karena ada bentuk kurung, kemudian itu dipangkatkan, maka semua yang ada di dalam kurung itu kita pangkatkan dengan 2. B pangkat 3 dipangkatkan 2, jadi pangkatnya dikalikan jadi 6. Kemudian C pangkat min 1 pangkat 2, jadi pangkat minus 2. Kemudian yang A kita sederhanakan pangkatnya. Pembagian bentuk pangkat, maka pangkatnya itu kita kurangi. Yang B juga sama, 2 dikurangi 6. Yang C juga sama, 4 dikurangi minus 2. Sehingga bentuk pangkatnya A pangkat minus 5, B pangkat minus 4, C pangkat 6. Di sini kita bisa gunakan sifat pangkat bilangan negatif itu bisa dipindah ke bawah, yaitu A pangkat 5, B pangkat 4. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari C, yaitu 2 dipangkatkan 6, kemudian 4 dipangkatkan 5, dan setengah dipangkatkan 2. Dipangkatkan 4. Nah, semuanya kita ubah ke 2 pangkat 6. 4 itu kita ubah 2 pangkat 2, pangkatkan 5. Sedangkan setengah itu 2 pangkat negatif 1, dipangkatkan 4. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 10, dikalikan 2 pangkat minus 4. 2 pangkat 6 dibagi perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya itu kita jumlahkan. 10 ditambahkan minus 4. Berarti hasilnya 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 6. Nilainya sama dengan 1. Yang kedua, menuliskan bilangan berpangkat dalam bentuk notasi ilmiah dan sebaliknya. Notasi ilmiah itu cukup satu angka di depan koma, yaitu diambil dari angka 1, 2 sampai 9. Berarti di sini cuma satu angka yang di depan koma, kemudian diikuti dengan bilangan yang lain. Nah, bilangan yang bisa dipilih di sini adalah 1 sampai dengan 9. Berarti kalau 0,514, nah ini masih belum bentuk ilmiah karena angka 0 di depan, jadi komanya kita pindah sehingga 5,14. Kalau komanya pindah ke sebelah kanan, maka kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 1 karena pindahnya 1 ke kanan. Misalkan di sini ada 23.450.000, kita ubah ke notasi ilmiah. Berarti ini jadikan 2 koma. Komanya di sebelah sini pindah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalikan 10 pangkat 7. Kalau ke kiri pangkatnya positif, kalau pindahnya ke kanan pangkatnya negatif. Misalkan di sini supaya menjadi notasi ilmiah, maka komanya harus di 3,21. Kita lihat di sini komanya pindah berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti pindahnya 4. Pindah ke sebelah kanan maka negatif. Itu notasi ilmiah. Kisi-kisi berikutnya.
mengidentifikasi sifat-sifat dan menentukan hasil operasi bilangan pangkat pecahan atau akar. Nah, yang pertama adalah 243 pangkat sepertiga 3/5. Ini sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, maka kita kalikan dulu pangkatnya. Sepertiga kalikan 3/5, 3-nya bisa dihilangkan, berarti pangkat 1/5. 243 itu usahakan menjadi bilangan pangkat 5. Karena di sini penyebutnya adalah 5. Berarti 243 itu ternyata kalau kita cari adalah 3/5. Sehingga kita kalikan pangkatnya menjadi 3/1. Jadi hasilnya adalah 3. Perkalian bentuk akar. Kita ubah dulu bentuk yang dalam akarnya ini. 27 itu kita ubah menjadi 9 kalikan 3. 2 ini tetap dibagi 48 itu 16 kalikan 3. Akar dari 9 itu 3. 2 kali 3. Akar 3-nya tetap. Akar 2 tetap dibagi akar dari 16 itu adalah 4 akar 3. Cara mengalihkan bentuk akar, yang luar kita kalikan dengan luar. Pembagiannya juga sama. Yang ini yang luar ya. Sedangkan yang dalam kita kalikan dengan yang dalam. Begitu pula pembagiannya. Berarti ini hasilnya 6 dibagi 4 berarti 3/2 yang dalam akar 2. 3-nya kita coret. Operasi penjumlahan pada bentuk akar. Penjumlahan pada bentuk akar itu yang di dalam akar harus sama terlebih dahulu. 8 itu kita ubah menjadi 4 kalikan 2. Sedangkan 32 itu bisa kita ubah 16 kalikan 2. Sehingga ketemu 3 akar 2. Tambahkan akar 2. Akar 4 itu adalah 2. Dikalikan dengan 5 ketemu 10 akar 2. Minus 4 akar 2. Kalau sudah sama akarnya, sama-sama akar 2, maka tinggal kita jumlahkan. 3 tambahkan 10 dikurangi 4 akar 2 di luar kurung. Berarti 13 kurangi 4, 9 akar 2. Yang terakhir 2/3 plus akar 2. Ini kita kalikan dengan bentuk sekawan. Karena positif kita kalikan dengan negatif. Cara mengalihkannya, cukup kita kalikan yang bawah dengan cara mengkuadratkan 9. 3 kuadrat 9 dikurangi akar 2 kuadrat itu adalah 2. Berarti jawabannya 2/7. 3 min akar 2. Kadang 2/7-nya ini bisa disederhanakan untuk bilangan yang lain ya. Yang 2/7 kan nggak bisa. Ini bisa langsung kita kalikan. 2 kalikan 3 itu 6/7. Minus 2/7 akar 2. Kisi-kisi berikutnya menyelesaikan masalah berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ini mungkin soal yang sering keluar itu tentang amuba. Misalkan suatu amuba itu awalnya ada 30. Setiap 5 menit ini amuba membelah diri jadi 2. Berapa amuba setelah 2 jam misalkan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ya.
A0 berapa kali dia membelah, kalikan, pangkatkan dengan T. Jadi kita bisa gunakan ini. Awalnya itu ada 3 amoeba, kalikan dia R-nya membelah diri menjadi 2, dipangkatkan T. T-nya ini diperoleh dari mana? T-nya ini bisa diperoleh dengan T yang diminta dibagi T yang lama dia membelah. Berarti 2 jam, T2-nya 2 jam, berarti 120 dibagi dengan T2-nya adalah 5 menit. Setiap 5 menit dia membelah diri. Berarti tinggal kita bagi 24. Berarti di sini hasilnya adalah 32 pangkat 24. Berikutnya menyelesaikan permasalahan kuadrat serta mengetahui karakteristik penyelesaian. Penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah X yang memenuhi persamaannya. Berarti kalau diketahui sebuah akar dari persamaan kuadrat, maka kita bisa substitusikan X-nya ke persamaannya. Jadi minus 3 kuadrat, X-nya kita ganti dengan minus 3, C plus 6 kalikan minus 3, plus C minus 5 sama dengan 0. 9 minus 3C minus 18 plus C minus 5 sama dengan 0. Minus 3C plus 5 itu minus 2C. 9 minus 18 minus 9 berarti minus 9 minus 5 minus 14 sama dengan 0. Jadi C-nya ketemu minus 7. Akar yang lain, ini akar yang lainnya diminta. Akar yang lain berarti C-nya kita ganti dengan minus 7. X kuadrat minus 7 plus 6 berarti minus 1X. Minus 7 minus 5 minus 12 sama dengan 0. Kalau kita mencari akar yang lain, ini kita faktorkan, yaitu minus 6, berapa ini? 12. Minus 4 dan plus 3. Ketemunya X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan minus 3. Nah, ini 4 adalah akar yang lainnya. Mengetahui karakteristik dari penyelesaian. Nah, karakteristik penyelesaian ini mungkin yang dimaksud adalah, nah ini, definisi dari akarnya ini. Apa sih akar itu? Akar itu adalah dia memenuhi persamaannya. Menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri itu dirumuskan dengan min B per 2A. Sedangkan nilai optimum itu dirumuskan dengan min D per 4A. Jadi kalau mencari sumbu simetri itu tinggal kita buat Y sama dengan min B, X sama dengan min B per 2A. Berarti minus 4 dibagi 2 kalikan 2 ketemu 1. Itu sumbu simetrinya berarti X sama dengan 1. Nilai optimum kita mencari nilai D-nya dulu. B kuadrat min 4AC. B kuadrat ketemu minus 4 dikuadratkan dikurangi 4 kalikan A-nya 2 kalikan 7. Berarti 16 dikurangi 8 kalikan 7 56. Tinggal dikurangi berarti minus 40. Sehingga nilai optimumnya atau kita sebut dengan YB, Y puncak minus 40 dibagi 4 kalikan A-nya 2. Berarti 40 dibagi 8 jadinya berapa? 40 dibagi 8. 5. Menentukan fungsi kuadrat
dari beberapa informasi. Ada dua soal yang sering keluar, yaitu jika diketahui puncaknya, kita gunakan rumus ini. Kemudian jika diketahui titik potong terhadap sumbu X, maka kita gunakan ini. Sehingga tergantung dari soalnya ntar ya, yang diketahui itu apakah tidak puncak atau titik potong terhadap sumbu X-nya. Contoh soal di sini, ini ternyata diketahui puncaknya 1,4. Berarti XP-nya itu sama dengan 1, YP-nya itu sama dengan 4. Rumus yang dipakai di sini adalah rumus yang atas, yaitu Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambahkan YP. Tinggal kita masukkan Y sama dengan A X min 1 kuadrat tambahkan 4. Untuk mendapatkan nilai A, itu kita bisa substitusikan titik yang lain, yaitu 0,3. Dari mana 0,3? Titik yang lain yang dilalui oleh kurva. Berarti Y-nya kita ganti 3, X-nya kita ganti 0. 0 dikurangi 1, pangkatkan 2, ditambahkan 4. Berarti minus 1 sama dengan A. Sehingga persamaannya Y sama dengan minus 1, X min 1 kuadrat, tambahkan dengan 4. Kita jabarkan aja, X kuadrat 2 kali X. 2X dikalikan minus 1, minus 2X. Tambahkan 1, ditambahkan 4. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat plus 2X min 1 tambahkan 4. Sehingga jawabannya Y minus X kuadrat tambah 2X plus 3. Oke, yang C. Kisi-kisi berikutnya. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi kuadrat. Suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan dengan H sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam satuan meter. Tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah. Ini tinggi maksimum, berarti kita menggunakan YP. Minus D per 4A. D-nya kita cari, B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 40 dikuadratkan, dikurangi 4, kalikan A-nya minus 5, kalikan C-nya adalah 0. Berarti di sini 1600. Itu D-nya. Sehingga YP-nya minus 1600 dibagi 4 kalikan minus 5. Minus 1600 dibagi dengan 20. Minus 20. Ketemu 80.